Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa sedulur, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani kembali hadir saat beliau bersama-sama para pengurus PWI Kabupaten Tangerang menyampaikan banyak sekali pengarahan-pengarahan pengobaran semangat buat Laskar Sabilillah Kabupaten Tangerang. Beliau sampaikan terkait dengan bagaimana awal beliau sampai dengan mengkaji nasab, ya, sejarah dibelokkan, makam-makam dipalsukan, oknum-oknum Habib mencaci maki ulama Nusantara, bahkan sudah level akut terlalu berlebihan, menganggap kiai-kiai sepuh NU tidak berilmu, Kiai Ma'ruf Amin, Gus Dur, Kiai Said Agil Siraj, dan kiai-kiai sepuh lainnya dengan mudah, dengan lantangnya membuli, mencaci maki, seakan-akan dia yang paling alim, dia yang paling mempunyai negeri ini. Bahkan riwayat mereka itu siapa? Sejarah tidak bisa dipungkiri. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Dari mana asal mereka sehingga berani-beraninya, ya, jelas menyelecehkan, membuli kiai-kiai Nusantara yang punya kontribusi penuh berdirinya bangsa ini. Ini yang sangat disayangkan, sehingga Kiai Imaduddin dengan gagah berani tampil ke depan mengkaji nasab Duriyah Rasulullah dari jalur Pak Alawi, ternyata fatroh 550 tahun. Nah inilah, bahkan Kiai Mat berani zahir batin dunia akhirat meyakini, bertanggung jawab bahwa para habaib di Indonesia bukan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pencerahan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begal nasab siapa, yang dikatain siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab, Pak Haji Taufik, ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Kalau kita PWI LS ini ingin mengatakan, karena kita tahu bahwa mereka bukan turunan Nabi, kita katakan, tong sini tong, si tong ini bukan turunan Nabi, ini dalilnya, ini kitabnya. Si tong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab? Apa enggak kebalik tuh? Kebalik apa tidak? Kebalik apa tidak? Yahudi pesek. Yang Yahudi siapa? Yang pesek siapa? Saya pesek apa mancung? Yahudi atau bukan? Yang Yahudi pesek siapa? Yahudi itu adalah geng. Yahudi itu adalah geng. Yahudi asli itu turunan Nabi
Ibrahim alaihissalam punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub ini punya anak 12. Itu namanya Yahudi Israel asli. Ada lagi Yahudi begal nasab, namanya satu Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Yahudi ini dia bukan turunan Nabi Ibrahim, bukan turunan anak Nabi Yakub, karena anak Nabi Yakub hanya 12. Kata Yahudi Khazar yang haplogrupnya G, Yahudi Askenazi yang haplogrupnya G dan R, bahwa Nabi Yakub punya anaknya bukan 12. Nabi Yakub punya anaknya tambah 1, 13. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Di dalam kitab Taurat dikatakan Nabi Yakub punya anaknya 12. Di dalam kitab Injil dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Kok dia nyangkol katanya dia turunan Nabi Yakub, tapi anak yang ke-13. Itu namanya begal nasab atau bukan? Itu setelah dites DNA mereka ini terbukti Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar, tes DNA-nya bukan D1 seperti keturunan Nabi Ibrahim, tapi tes DNA-nya G, ada yang beberapa R. Inilah yang Yahudi. Kalau kita orang-orang Indonesia itu jelas bukan orang Yahudi, karena beberapa teman saya yang polisi yang sudah tes DNA hasil haplogrupnya kan O itu adalah haplogrup untuk orang-orang Indonesia asli keturunan para raja-raja Nusantara zaman dahulu kala. Jadi kalau ada orang ngatain kita Yahudi pesek, salah apa tidak? Kalau dia berani tes DNA, hasil tes DNA-nya G, berarti dia yang Yahudi. Sekarang kita tanya, kira-kira mereka berani tes DNA apa tidak? Berani tes DNA apa tidak? Kata siapa tidak? Uang mereka itu perang aja berani. Mereka katanya nyiapin mau perang sama polisi, mau perang sama TNI, katanya mau balas dendam sama tentara-tentara, mau balas dendam sama polisi-polisi. Masa iya sama polisi Indonesia berani, sama tentara Indonesia berani, sama tes DNA nggak berani? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Cuma dulur-dulur PWI, kata Allah, isbir ala ma yakulun wahjuhum hajran jamila. Ini ajaran NU, ajaran Nahdlatul Ulama. Isbir ala ma yakulun, sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. La yadurruhum illa adza, mereka tidak akan bisa untuk menyakiti kamu kecuali hanya dengan kata-kata jelek, mengumpat, mencaci, mencela. Itu yang bisa mereka lakukan. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun. Kalau mereka mau perang, mereka itu gak bakal berani. Wala yunsurun, dan mereka tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang melawan orang-orang man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim, orang yang memerintahkan keadilan dan kebenaran dan dia berjalan di atas jalan yang lurus, tidak akan pernah menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Katakan wahai Muhammad, qul ja'al haq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan sirna, kebatilan akan hilang, kebatilan akan pergi. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu selalu akan kalah oleh kebenaran. Cuma dianom, kebatilan, kedustaan, penipuan, dia hilang, itu tidak abracadabra. Untuk mendapatkan dari hamba-hamba Allah ini, dari keinginan Allah untuk menghilangkan kebatilan, dari keinginan Allah untuk menghancurkan kebatilan, Allah bikin rekayasa, Allah bikin ujian. Siapa orang yang berani untuk berjuang menghancurkannya, siapa yang tidak. Alhamdulillah PWILS anggota-anggotanya, khususnya hari ini di Tangerang Raya, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukir sejarah leluhur-leluhur kalian yang pasti secara ilmu antropologi dan genealogi, orang yang hari ini mau berjuang kemungkinan besar menurut ilmu genealogi leluhurnya adalah para pejuang-pejuang di masanya. Qala Ahmad Dhani rahimahullah, Qala Ahmad Dhani Dewa rahimahullah, kalau leluhurnya pengkhianat, maka anak cucunya juga akan pengkhianat. Kalau dulunya leluhurnya pengkhianat, hari ini pun anak cucunya pengkhianat. Artinya perjuangan itu, coba bayangkan, yang jalani Ki Anom Kangken dari Tasikmalaya jauh datang kemari, tidak ada donatur PWILS itu, kita tidak punya bank, betul? Kita tidak punya naga, cacing galaka, ngomong naga, cacing galaka. Tetapi orang-orang ini di PWILS berani datang dengan ongkos sendiri. Kadang-kadang di sini nggak ada yang nyapa karena dia anggota baru, nggak ada yang kenal. Tapi jiwa-jiwa pejuang, dirinya tidak akan pernah memikirkan kesukaran yang ada di dalam pikirannya demi keyakinan akan perjuangan yang akan dia wariskan untuk anak cucunya di masa depan. Daripada pahlawan-pahlawan yang tertulis dalam tinta emas sejarah, kebanyakan dari mereka tidak tercatat karena ketika berjuang dia menyatukan diri dengan barisan para pejuang yang sebelumnya tidak ada yang mengenalnya. Kemudian dia mati di medan laga di dalam pertempuran melawan kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian suatu waktu anak cucunya dari darah syahid yang telah menyiram bumi, menjadikan subur tanah negerinya sendiri akan lahir dari nutfahnya. Allah akan berikan untuk dirinya keturunan sampai kiamat, orang-orang yang akan tetap berdiri di atas kebenaran, berjuang untuk yang lainnya. Maka pemimpin-pemimpin hari ini kadang-kadang dia tidak tahu silsilah dirinya, dia tidak tahu dirinya, tidak tahu urutan nama-namanya, tetapi dia bisa jadi lurah di kampungnya, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi kapolsek, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden. Dia tidak melihat leluhurnya siapa. Dia bertanya-tanya, kok yang lain ngaku turunan raja, tapi RT aja terjadi mana? Ngaku turunan nabi,
tapi tidak punya pangkat apa-apa, kerjanya tiap hari minta-mintain duit sama orang-orang. Tetapi saya nama kakek saya saja tidak tahu siapa, tetapi kok bisa jadi gubernur, kok bisa jadi bupati, ternyata dirinya adalah keturunan pahlawan tak dikenal yang dulu kakeknya, dulu leluhurnya tidak pernah memikirkan pengorbanan yang dia korbankan, baik harta, tenaga, untuk perjuangan yang diyakininya. Akhirnya anak cucunya menjelma menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Tepuk tangan. Maka para PWILS, karena kita, selain kita ini sebagai anggota pejuang dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, terbentuk, dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, maka ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama tidak boleh dilupakan dalam setiap gerak langkah kita. Apa sifat Nahdlatul Ulama? Apa itu? Namanya itu prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang layinan, yang ramah, yang santun, yang mengedepankan kekeluargaan, yang mengedepankan persaudaraan. Inilah yang harus dijaga dan dipegang oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, Kiai Haji Titing Taqiyuddin Yuda Nagara, Raksa Negara, Kiai Haji Titing Taqiyuddin Raksa Negara, Ketua Ikatan Keluarga Besar Raden Arya Wangsakara Lengkong Kiai. Allah tafadhal masykura. Hari ini kita dihadiri oleh cucu daripada perjuangan Tangerang dan pendiri Tangerang serta ketua ikatan dari keluarga besar Arya Wangsakara, Kiai Haji Titing Taqiyuddin Raksa Negara. Allah tafadhal ijlis wasrab. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi pesek, unyil. Kalau kita unyil, dia tak ogah, betul atau tidak? Kalau misalnya dia Yahudi pesek, kita Yahudi pesek, dia pesek si Yahudi. Begal nasab siapa yang dikatain siapa, tapi kita isbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Perjuangan kita bukan untuk perang, bukan, tapi untuk menjaga para ulama, para kiai, sejarah, ajaran Wali Songo. Tetapi walau kita dirikan PWILS ini bukan untuk perang, kalau ada yang ngajak perang, wahai Panglima LS, Bang Kiai Muslim, hai Wakil Bang Rais, apakah Anda siap?